Putri Rahayu Purnaningsih. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil resum dari kelompok kami tentang pengelolaan keuangan negara. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Noni Ami Masturoh dengan NIM 12406193154 yang akan menjelaskan materi, pengertian, dan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua ada Yuksi Amelia dengan NIM 12406193159 yang akan menjelaskan materi kekuasaan, pengelolaan keuangan negara, dan APBN. Yang ketiga ada Nova Farhani Rahma dengan NIM 12406193164 yang akan menjelaskan materi pengelolaan barang milik negara dan penerimaan serta pengeluaran negara. Yang keempat, ada saya sendiri, Putri Rahayu Purnaningsih dengan NIM 12406193167 yang akan menjelaskan review jurnal. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Noni Ami Masturoh. Kepada Mbak Noni, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Noni Ami Masturoh, NIM 12406193154 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pengelolaan keuangan negara. Pengertian pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kewenangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah dengan memaksimalkan keuangan yang tersedia, yang diorientasikan pada pembiayaan seluruh kegiatan atau program yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi beberapa hal. Yang pertama, perencanaan keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan keuangan negara. Yang ketiga, pengawasan keuangan negara. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban keuangan negara. Materi yang kedua adalah ketentuan pengelolaan keuangan publik. A. Anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja dibedakan menjadi dua, yaitu APBN dan APBD. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD provinsi, kabupaten, atau kota. B. Fungsi APBN dan APBD. 1. Fungsi otoritas yang memiliki arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan yang memiliki arti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi yang memiliki arti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi yang mempunyai arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilitas yang mempunyai arti anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara plan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. C. Tahun anggaran, satuan hitung, dan penggunaan mata uang yang lain. 1. Tahun anggaran. Tahun anggaran meliputi masa satuan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
2. Satuan hitung. Satuan hitung yang dipergunakan dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN dan APBD adalah mata uang rupiah. 3. Penggunaan mata uang lain. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN atau APBD oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih Mbak Noni atas penjelasannya. Yang selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Mbak Yuksi Amelia. Kepada Mbak Yuksi, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Yuksi Amelia NIM 3159 akan melanjutkan bagian C, yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dimaksud, untuk membantu Presiden, sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan, serta kepada menteri atau pimpinan negara lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang pemerintahan negara atau lembaga yang dipimpinnya. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara sebagai kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada gubernur atau bupati. Nah, demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral. Selanjutnya, sistem pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan presiden sebagai penyelenggaraan pemerintah negara. Presiden memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintah negara meliputi apa yang dalam trust politika tersebut. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah negara itu meliputi 3 kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, kekuasaan otorisasi, ordonansi, dan kekuasaan kebendaharawan. Yang kedua, tugas Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan atas pengelola fiskal. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kebijakan fiskal dalam rangka ekonomi makro. Yang kedua, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Selanjutnya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, melaksanakan perjanjian internasional di bidang keuangan. Nah, selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Sehubung dengan pengelolaan keuangan daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada gubernur atau bupati selaku kepala daerah. Nah, tugas pejabat pengelolaan keuangan daerah adalah menyusun dan melaksanaan kebijakan anggaran APBD. Selanjutnya, menyusun anggaran APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan, dan yang terakhir melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang D, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara. Setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang dan di dalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Berikut ini akan diuraikan tentang yang pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara adalah semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekuasaan basic. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Yang kedua, belanja negara. Belanja negara adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan basic atau belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah. Yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, berikut ini akan dikemukakan
tentang yang pertama, penyusunan APBN. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud diupayakan operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam penyusunan rancangan APBN dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang kedua, rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Yang ketiga, pengajuan rancangan undang-undang tentang APBN yang menurut persetujuan DPR. Yang selanjutnya, penyelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Yang selanjutnya, pertanggungjawaban APBN. Sebelum pertanggungjawaban kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat harus diperiksa dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah diterimanya dari pemerintah pusat. Yang selanjutnya, laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi yang pertama, laporan realisasi atau APBN. Terima kasih Mbak Yulsi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nova Farhani. Kepada Mbak Nova Farhani, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Nova Farhani Rahma dengan NIM 12406193164 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu poin E, pengelolaan barang milik negara. Menurut Jafar Saidi tahun 2008, barang milik negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan negara sehingga memerlukan pengelolaan negara dalam mencapai tujuannya. Persetujuan DPR terhadap barang milik negara yang dipindahtangankan dilakukan untuk yang pertama, pemindah-tanganan tanah dan atau bangunan. Yang kedua, tanah dan atau bangunan tidak termasuk tanah dan atau bangunan yang pertama, tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Yang kedua, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, diperuntukkan bagi pegawai negeri. Yang keempat, diperuntukkan bagi kepentingan umum. Yang kelima, dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan jika status hukum kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Dalam pengelolaan barang milik negara terhadap instrumen hukum agar milik negara memperoleh perlindungan hukum, instrumen hukum tersebut berupa larangan. Yang pertama, diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, penyitaan terhadap yang pertama, barang bergerak milik negara, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. Yang kedua, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara. Yang ketiga, barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Perlindungan hukum terhadap barang milik negara ataupun barang milik pihak ketiga oleh negara merupakan bentuk bahwa Indonesia adalah negara yang menganut tipe negara kesejahteraan modern. Campur tangan negara bukan hanya kepentingan negara, melainkan juga kepentingan warganya sebagai pemilik kedaulatan. Meskipun ada perlindungan hukum, tidak berlaku mutlak karena dapat dikesampingkan apabila hukum yang bersifat khusus menghendakinya. Selanjutnya poin F, penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan atau pendapatan pemerintah terdiri dari pendapatan dari sektor pajak, bukan pajak, hibah, dan penerimaan pembiayaan. Yang pertama dari pendapatan sektor pajak. Yang pertama dari pajak penghasilan, yang kedua dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, yang ketiga dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, yang keempat dari bea perolehan hak atas tanah, yang kelima dari cukai, yang keenam dari bea masuk, yang ketujuh dari pajak ekspor. Penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama dari penerimaan sumber daya alam, yang kedua dari bagian laba BUMN, yang ketiga dari PNBP BP lainnya, yang ketiga dari hibah, yang keempat dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama dari pinjaman sektor perbankan, yang kedua dari privatisasi BUMN, yang ketiga dari penjualan aset, yang keempat dari penjualan obligasi pemerintah, yang kelima dari pinjaman luar negeri.
Yang kedua dari pengeluaran negara. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama dari belanja negara, belanja pemerintahan pusat atau pengeluaran rutin, dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial. Pengeluaran pembangunan, yaitu dari pembiayaan pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek. Yang kedua, dana yang dialokasikan ke daerah. Yang pertama, dana perimbangan. Yang pertama dari dana bagi hasil, yang kedua dari dana alokasi umum, yang ketiga dari dana alokasi khusus. B. Dana otonomi khusus dan penyesuaian belanja operasi dan modal. Dalam hal ini, belanja menurut fungsinya sebagai berikut, yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, budaya dan agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga yaitu pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, pengeluaran obligasi pemerintah. Yang kedua, pembayaran pokok pinjaman luar negeri. Yang ketiga, pembiayaan lain-lain. Terima kasih Mbak Nova atas penjelasannya. Baik, materi yang terakhir yaitu mereview jurnal yang akan saya jelaskan. Saya Putri Rahayu Purnaningsih dengan NIM 12406193167. Di sini saya akan membahas review jurnal yang berjudul Pengelolaan Keuangan Negara yang ditulis oleh Paulina Y. Amtiran dan Aldarin Molidia. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang khususnya pasal 1 dan 2 bahwa dengan keuangan negara semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Metode penelitian digunakan peneliti ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan peneliti sesuai dengan sumber-sumber penerimaan tentang pengelolaan negara. Hasil penelitian dari jurnal ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai kepala pemerintah dan memegang kekuasaan untuk mengelola keuangan negara. Sebagai kekuasaan pemerintah untuk mengelola keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun, untuk membantu kepala tugas pemerintah, kekuasaan ini dilimpahkan kepada pemerintah keuangan, menteri lembaga sebagai pengguna anggaran, atau lembaga yang dipimpin, dan untuk gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala pemerintah daerah yang semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa langsung ke WA Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.